Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 4 September 2021, Sabtu pertama dalam bulan September yang diinisiasikan sebagai Sabtu para Imam. Kita berdoa untuk para imam supaya mereka semakin menjadi alter Kristi dalam keseharian hidup dan karya pelayanan mereka. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Banyak sekali kata serapan dari bahasa Belanda yang menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Contoh, handok. Wah, dari kata Belanda. Karcis, kado, pulpen, kulkas, gaji. Wah, itu semua adalah kata-kata serapan dari kata Belanda. Dan saya juga baru tahu istilah letterleks juga merupakan serapan dari kata Belanda yang berarti hurufiah atau terpaku pada teks secara kaku. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, dalam firman hari ini Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi karena murid-muridnya memetik bulir gandum, mengisarnya. Mengisar itu artinya menggiling dengan tangan lalu memakannya. Dan itu semua dilakukan pada hari Sabat. Sebagai penggiat hukum Sabat, orang-orang Farisi mencela Yesus dan berkata, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Kelompok konservatif ini memonopoli kebenaran hanya bagi mereka saja. Mereka selalu merasa diri paling benar dan berada di atas yang lain. Mereka menghakimi yang lain dan mengikuti hukum Taurat secara letterlek atau hurufiah saja. Yesus mengisahkan pengalaman Raja Daud bersama para pengikutnya. Ketika mereka kelaparan, mereka masuk ke dalam bait suci, mengambil roti sajian yang seharusnya hanya boleh dimakan oleh para imam. Mereka mengenyangkan diri dari roti sajian itu sebab Daud sebagai raja berada di atas hukum, dan tujuan dari hukum adalah untuk menyejahterakan dan menyelamatkan. Demikian juga dengan Yesus. Dialah kegenapan hukum Taurat. Dialah Tuhan atas hukum Sabat, dan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita. Yesus datang melalui hukum kasih yang diperkenalkannya, hendak membuka pikiran orang-orang picik, orang-orang Farisi yang punya pikiran sempit, konservatif, dan mereka yang hanya mau benar sendiri. Bahwa hukum Taurat seharusnya memerdekakan orang, bukan memenjarakan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada pepatah dalam bahasa Latin yang mengatakan
Salus animarum suprema lex, yang artinya keselamatan jiwa-jiwa harus menjadi hukum yang tertinggi. Hukum bukan menjadi pagar yang makan tanaman. Hukum bukan digunakan untuk menghakimi dan memenjarakan orang. Hukum dibuat supaya orang menjadi lebih sejahtera dan merdeka. Selamat bermenung, happy weekend, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.